regulasi yang mendukung untuk kemajuan para pengusaha kayu khususnya di Wonosobo. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Sawan. Pak Sawan panggil. Ya, langsung aja kalau masalah kendala di pengusaha ya secara umum lah sebenarnya butuhnya kita ada perhatian gitu kayak gitu, ada kedekatan komunikasi, terus kemajuan teknologi lah sekarang yang harus dikembangkan. Kayak saya sendiri kan saya basicnya kan nggak ngolah kayu, jadi limbah kayu lah sebenarnya spesialnya di limbah kayu. Yang dulunya bahan baku saya itu barang nggak kepake, sekarang udah rebutan lah. Jadi harus mulai berpikir untuk misalnya ngolah limbah lain, kan ada yang bentuk sedotan kayu apa itu. Kemarin saya nyari-nyari ini lagi ya, mau mencari solusi untuk pengadaan bahan baku kayak serbu itu buat sekarang, bukan ngambil limbah lagi gitu. Sekarang harus berpikir ke situ ke depan. Mungkin kalau ke pemerintahan ya dukungan aja, kelancaran kayak ekspor apa gitu mulai disupport ke depannya ya. Misalnya kayak saya punya kekurangan masalah pemasaran gitu ya, nanti ada Akses pasar. akses membantu. Memang udah jalan nih sekarang untuk tiket yang mentah kayak gini kan. Tadinya Ya dulu hitam itu ya Pak. nah, yang hitam kan yang khusus ekspor itu. Kalau ini mentah pun sekarang udah mulai jalan. Nanti kalau jadi ya dibantu untuk ke wisata kayak di Dieng. Kemarin udah sempat main juga ke Dieng buat kayak ke wisata kayak penghangat di ruangan, kayak camping juga untuk wisatanya kan camping. Nah, camping di sana yang untuk rumah tangga itu kan otomatis harus dikonversi sama gas. Sekarang kan udah pakai gas itu. Betul. Nah itu ngirit mana itu Mas? Kalau dari uji coba sekitar 1,5 sampai 2 kilo itu kisaran menghasilkan panas 2 sampai 3 jam untuk penghangat loh, penghangat terbuka misalnya gitu. Tapi ada api dulu nanti kalau piket ini kan masih keluar api. Kalau yang udah jalan ya dia kan pakai areng cuman bara aja, tapi kesannya malah lebih bagus kalau ini. Kalau kayak di campingan itu kan dia keluar kesannya ada api unggun. Bagus sih penerimaannya kemarin, tapi lagi mau masuk itu belum ketemu ini mau sistemnya kayak apa gitu masuk ke ya, nanti bisa dibantu promosi sosialisasi ya. Ngadakan semacam gathering atau camping yang dari luar, terus nanti sosialisasi penggunaan ini ya. Kemarin sempat pas acara apa sih? CSI? Ya kemarin rencana mau masuk ke sana, tapi tanya-tanya stand udah penuh, nggak dapat. Tahun depan mungkin lah mulai ke sana. Kalau perbandingannya sama arang ya apa? Ini sebenarnya basicnya kan bahan arang lah, kayak jadi arang kan dari kayu kan, dari kayu utuh itu diproses arang. Kalau ini sama aja masih bahan kayak kayu sebenarnya, tapi kadar airnya sudah padatnya lebih tinggi, kadar airnya sudah rendah gitu dari arang itu beda. Kalau arang kan udah nggak dinyalakan, nggak keluar api, udah nggak ada asap. Kalau ini masih ada asap gitu loh. Oh bisa keluar api ya? Masih api dulu, api sekitar kalau paling 1 kilo 2 kilo itu keluar api paling nggak 1,5 jam sampai 1 jam masih keluar api dulu, nanti jadi bara. Jadi ini orang arang kan masih perlu pakai kertas opo itu. Penyalaannya juga cukup sulit juga. Ini? Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Sama arang mudah mana? Hampir sama sulitnya. Hampir sama. Kalau Awetnya kemungkinan ya mirip-mirip juga sih, tapi hasilnya panas gitu. Dari survei di lapangan kemarin ke Dieng itu bagusan ini panasnya lebih panas. Lebih panas. Kalau harganya hemat-hematan gitu.
Kelenangan. hampir sama juga. Hampir sama juga. Saya nanya-nanya 4 sampai 5 ribu tuh Dieng Per kilo. nih. Per kilo. Oh. Ini juga masalahnya Dieng juga harus spesial, kayak kemasan itu kalau pakai karung aja yuk kok mana nanti lembab di sana mas. Oh. Jadi kan harus kayak inilah pakai plastik kayak gini mungkin karung. Tempat saya 7.000. Jangan beli Ciwadu. Satu malam. Satu malam. Di Dieng itu nggak tahu tepatnya. Yang jelas itu satu kantong plastik itu katanya 20 atau 25 ribu itu. Tapi nggak tahu berarti berapa. Terus secara kualitas arang di Dieng itu kan kayak kurang bagus. Modelnya siraman itu produksinya disiram api kurang. Jadi nek buat program pemerintah itu yang pertama kaitannya dengan sosialisasi kan Ya. untuk para wisatawan. Ya. Terus yang kedua kaitannya dengan kebijakan regulasi yang mendukung untuk kemajuan pengusaha-pengusaha kayu, terutama akses pasar ya. Akses pasar, terus teknologi kayak tadi yang pembuatan Teknologi. serbuk itu teknologi juga, Oh. misalnya butuh support mesin dari Pemerintah. pemerintah. Iya. Kayaknya sementara ini nyari-nyari belum ada yang produksi di Indonesia mesin masih dari Dari luar negeri. luar. Oh, untuk bikin ininya. Untuk bikin serbuknya Oh, untuk kalau bikin ininya kan udah jalan, udah bisa produksi jalan. Oh, untuk bikin serbuknya. Bikin serbuknya Pak. Kemarin kan sampai ke pameran ke Jakarta lihat-lihat juga kendalanya mahal di sini. Berapa sih? Kisaran seeman lah untuk satu unitnya. Nah, kalau di APBN ya sebenarnya bisa ya. Nah, APBN kan memang anggaran per kelompok bisa sampai 1 miliar. Ini saya tahu dengan Iya. dari dulu kita harus ikut aja kalau Iya, ada nanti. program. Yang jelas kan kalau kita kan intinya ya bisa melibatkan bantunya ya Iya. sebatas inilah misalnya Bisa membuka lapangan kerja ya. bisa. Iya. Salah satunya. Tapi potensi pasarnya sebenarnya masih luas ya, Pak. Pak Mania, Mas Mania. Nah sekarang saya malah tarungnya sama pemerintah sendiri. Oh, Program biomas dari pemerintah PLTU kan sekarang pakai serbuk makanya terjadi kelangkaan. Oh, Jadi kan bahan bakar masa depannya Indonesia dari fosil itu kan beralih ke targetnya ke biomas itu sebenarnya kayak biomas padat kan kalau kayak yang solar itu kan biosolar udah bisa. Kalau yang padat untuk industri itu sebenarnya potensinya ya baru mau digarap. Ini dulu saya limbah nggak ada yang mengelola, sekarang pemerintah pun ikut nyerap limbah juga serbuk itu. Kita jadi persaingan di lapangan cukup ketat juga dengan baku sekarang. Makanya ya nggak saling menyalahkan, tapi kan kita harus cari solusinya kayak yang buat mesin serbuk kayu itu harus dipikirkan lah mulai sekarang. nah untuk teman-teman kayu yang lainnya nggak begitu paham ya, Mas. Kurang paham saya. Nah, Pak Eka tadi ngasih masukan sih, yang masih saudaranya Sigit sama pengusaha. Share sama Sarah masih. Saudaranya masih siapa ya? Coba nanya takon Pak Eka. Sebentar Pak. Yang Pengusaha kayu sama interogasi kalau Mas Yudki. Gak apa-apa aja terus. Itu Edit lah. banyak soal itu aman. Nah, ini kan harusnya memang Yan. aja buat Ini yang kok telat memang awal apa sih? tiang tadi. Ini kan kenal. Kenal, wis tahu. ya, nah ini Wis tahu nang kon. Sudah? Wis tahu nang gue. Bon. Jadi juragan kopi enggak. Sekarang masih samping tadi pas aku hubungi nggak bisa ya. Besok pas kita Mas ini Mas. sapuran wae. Ah, biar kelihatan. Kalau saya sapuran. Besok kita pas ke sapuran nah Kopi. kopinya. Yang sepuran? Ya besok pas nganu, Pas kunjungan nasionalnya sepuran.
Ini dilalah kalau ndang wong ono sapa. Masalah Kayu. kayu kan butuhannya apa ke depannya sih bisa dibantu ke pemerintah. Kayu itu Dia kan bidangnya limbah kayu. Nek apa ono sih bisa di masukannya lo. mungkin kan hutan itu bisa tambah tanaman kayak yang bisa bahan baku untuk biomas Oke Kaliandra ya. kaliandra ini mungkin bisa lewat kebijakan Lah kayak saya ditawani Sigit ki jarane pabrik penghancur kayu kae. Misalnya Saya ning Temanggung ya. di sini ada yang udah mulai buka di sini. Makanya kita berinvestasi ke situ juga. Oh. Ya udah jalan Bahan baru bakunya yang agak susah tapi ya memang. ya memang harus kalau seperti itu kan awalnya sekarang kan pengolahan limbah. Nah, ke depannya kan harus punya industri juga. Lah ini apa? Kayunya bebas dari apa aja bisa, jenis kayu apa saja. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa sebagian kayak kayu jati nggak bisa, Oh, kayu karet nggak bisa, Jabon. bisa aja, bisa, nggak masalah. Biasanya kendalanya teknis saja nggak jadi yang kalau dari bahan baku yang kalau yang macam kayu apa aja bisa untuk biomas itu sebenarnya tinggal kalau dipadatkan itu kalau jati sama karet itu kendala nggak bisa jadi barang untuk pecah-pecah. Sono keling ya. Terus full semua kayu paling bagus. Oh, bagus. Bagus. Oh. Residen alternatif tanam yang cepat ya residen Kalau yang untuk hutan produksi ini tanaman produksi ini kayak residi itu paling bagus. Residen bisa hidup di daerah dataran tinggi enggak ya? Makanya kerja sama perhutani kan. paling sekitar Berarti pengadaan 600 700 pengadaan bibitnya kita bantu, lahannya dari perhutani kan. Ya selain buat kebun industri ya bisa penghijauan juga kan. Benar, iya. Erosi. Oke, Kan nggak jadi harus kan- lahan khusus itu enggak ya. Enggak, tapi kan maksudnya nek perhutani kan iso luas kan. Bisa. Untuk nyuplai. Mungkin tanamnya khusus dulu apa nek? bisa selingan selingan Maksudnya kan bisa apa? Tumpang sari. Tumpang sari atau khusus harus residen. Oke gitu kan. Sementara ngoten dulu Mas Fani, nanti sambung di lain kali. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Bisa bisa-bisanya sak maksimalnya yang tadi. Jadi ini Mas Toto kok jalur pembangunan jalan wis tahun pertama. Sebenarnya kan jalan itu momok nek kanggone wong desa. Iya benar. Jadi saya banyak teman dari luar daerah pengen main jalannya piye wah wis paling males jawab. Kok nang desa apa jane dalane apik ngono kan wis. Nah, selain itu mungkin kan sebenarnya kan ada program bendungan itu kan lingkar atasnya sebenarnya kan di sini mas. Sini kok dikar lah. Jika tidak bisa ya harus disupport lah mas. Kita nanti dampaknya mesti kena dampak loh dari Iya. kayak bendungan itu misalnya panas semakin Iya. jalan nggak bisa dibantu yang besar. Jalannya sana Bruno sana kan udah bagus. Kok Bruno saya sih ini masuk ke atas kali Bogowonto sini ya mas. Memang kan Bruno kan udah Purworejo tadi udah bagus. Bruno ya lumayan. Ini jalur lingkar atas bendungan Purworejo ini yang apa? Bener Purworejo itu parah sekarang rusak. Nengklek apa ya? Apa dicor wae. Nah pas ini Pelebaran jalan ini Bruno. nanti dihapus ya Pak? Salah jalan. Nah itu dari dulu kan kendalanya ruas jalan itu katanya terlalu panjang. Jadi begitu ada anggaran, misalnya paling Mipil. 500 meter, jadi per ngumpul bener itu. Nek sing dalam bagus, sing sini mesti bodol. Terus wae nggak bakal tepung. Selain itu ya harapan biasa lah. Dulu pernah ada pas awal-awal aspal itu awet temenan zaman tapi pakai hot meat itu pakai hot yang dari
permintaan. Oh ya, biar halus Nah, sama. sing sekarang kan proyek ini apa sih bakar di sini kan kayaknya kurang bagus lah sekarang. Iya. Adin itu. Oke gitu ya Mas Son ya. Ya. Matur nuwun sangat repoti. Bisa. Silaturahmi Nggih. tempatnya. Nah, Mas, kula kan Nggih, enggak. ya sebenarnya produksi ini Foto di sana.